Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsiti Khotimah Jahroh dengan NIM 220809000027. Saya dari kelas B, Magister Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya membuat video mengenai infografis landasan teknologi pendidikan dalam rangka menyelesaikan mata kuliah landasan teknologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Dirgantara Wicaksono, MPD MM. Selamat menyaksikan. Baik, untuk landasan teknologi pendidikan yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan dari semua pikiran mengenai pendidikan atau dapat dikatakan sebagai teori yang dipakai dasar bagaimana pendidikan itu dilaksanakan sehingga mencapai tujuan. Pengertian ini merupakan pengertian landasan filosofis menurut Dewey pada tahun 1986 halaman 383. Ada 3 jenis komponen dalam teknologi pendidikan, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Ontologi adalah bidang kajian ilmu itu apa yang dikaji dalam suatu bidang ilmu itu. Yang kedua epistemologi atau pendekatan yang digunakan dalam bidang ilmu atau bagaimana ilmu itu bagaimana, maksudnya. Dan yang ketiga adalah aksiologi, menelaah tentang nilai guna baik secara umum maupun secara khusus, baik secara kasat mata ataupun secara abstrak. Itu merupakan pengertian landasan filosofis. Kemudian yang kedua adalah landasan psikologi. Seseorang dianggap melakukan kegiatan belajar setelah ia memperoleh hasil, seperti terjadi perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pola tingkah laku meliputi jasmani dan rohani. Setelah peserta didik menyelesaikan kegiatan belajar, selalu dilakukan analisis umpan balik untuk melihat kesesuaian hasil belajar dengan kebutuhan belajar. Menurut Detterlin dalam Yarso pada tahun 2009, teknologi pembelajaran merupakan pengembangan atau aplikasi dari teknologi perilaku yang digunakan untuk menghasilkan suatu perubahan perilaku tertentu dari pembelajaran sistematis guna pencapaian ketuntasan hasil belajar itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah landasan sosiologi. Hakikat teknologi pengajaran adalah upaya untuk mempengaruhi siswa agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, landasan sosial teknologi pengajaran ada pada komunikasi insani. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah landasan religius. Dalam pembelajaran yang berlandasan keagamaan, seorang guru diharapkan mampu mengubah moral peserta didiknya agar dalam pembelajaran nantinya bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Ketika ada seorang peserta didik yang tidak memahami apa yang disampaikan, guru dapat menggunakan teknik atau cara pembelajaran lain tanpa mempersulit caranya tersebut agar pemahaman peserta didik tidak menyimpang, yang nantinya dapat mempengaruhi moral peserta didik. Telah dijelaskan dalam Al-Quran, dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa dalam proses pembelajaran, agama sendiri tidak mempersulit tentang cara yang akan dipakai oleh seorang guru dalam penyampaian pembelajaran. Selain itu, pesan yang disampaikan lewat interaksi antara guru dan peserta didik harus bisa mengimbangi peserta didiknya sehingga diterima materinya. Guru harus bisa mengajarkan materi sesuai dengan ukuran akal peserta didiknya hingga mampu diserap dan diamalkan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian selanjutnya ada infografis ruang lingkup teknologi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, ada 5 kawasan ruang lingkup teknologi pendidikan. Yang pertama adalah kawasan desain, yang kedua kawasan pengembangan, yang ketiga kawasan pemanfaatan, yang keempat kawasan pengelolaan, dan yang terakhir kawasan evaluasi. Yang pertama adalah kawasan desain. Kawasan desain adalah suatu proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Jadi desain pembelajaran adalah sebagai inti dari teknologi pendidikan dan menciptakan produk pada tingkat makro seperti program pembelajaran dan kurikulum. Tingkat makro seperti pelajaran modul. Ada 2 cakupan kawasan desain. Yang pertama ada desain sistem pembelajaran dan yang kedua ada desain pesan. Desain sistem pembelajaran meliputi langkah-langkah. Yang pertama, penganalisaan, proses perumusan yang akan dipelajari. Yang kedua, perancangan, proses penjabaran bagaimana cara mempelajarinya. Yang ketiga, pengembangan, proses penulisan atau produksi bahan-bahan pelajaran. Yang keempat, pelaksanaan atau aplikasi, pemanfaatan atau strategi. Dan yang kelima, penilaian atau proses penentuan ketepatan belajar.
Kemudian desain pesan. Desain pesan adalah perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan. Menurut Grabowski pada tahun 1991, agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Karakteristik lain dari desain pesan adalah harus bersifat spesifik, baik tentang media maupun tugas belajarnya. Desain pesan akan berbeda tergantung kepada jenis medianya, apakah bersifat statis atau dinamis, pembentukan konsep, pengembangan sikap, pengembangan keterampilan, strategi belajar, ataupun hafalan. Kemudian selanjutnya ada kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan adalah proses pengubahan dari bentuk desain menjadi bentuk yang dapat digunakan. Di dalam kawasan pengembangan, saling keterkaitan antara teknologi teori dengan desain pesan maupun strategi pembelajaran. Hal ini terjadi karena pesan yang didorong oleh isi, strategi pembelajaran yang didorong oleh teori yang berbentuk fisik dari teknologi perangkat keras dan lunak dan bahan pembelajaran. Kawasan pengembangan meliputi yang pertama teknologi cetak, kemudian teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Yang pertama adalah teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk membuat atau menyampaikan bahan pelajaran seperti buku bahan visual yang statis, terutama melalui pencetakan mekanis atau fotografis. Yang kedua, teknologi audiovisual merupakan cara membuat dan menyampaikan bahan pelajaran dengan menggunakan peralatan dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Kemudian selanjutnya, teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara-cara membuat dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Dan yang terakhir adalah teknologi terpadu, merupakan cara terpadu untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan oleh komputer. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena mempelajari kaitan antara pembelajaran dengan bahan atau sistem pembelajaran. Cakupan kawasan pemanfaatan adalah yang pertama pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi, dan kebijakan dan regulasi. Yang pertama pemanfaatan media, menggunakan yang sistematis dari sumber untuk belajar. Misalnya bagaimana suatu film diperkenalkan atau ditindaklanjuti dengan penolakan sesuai dengan bentuk belajar yang diinginkan. Kemudian yang kedua, difusi inovasi. Difusi inovasi adalah proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah untuk terjadinya perubahan. Dan yang ketiga, adalah implementasi dan institusionalisasi. Implementasi adalah penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya, bukan tersimulasi. Sedangkan institusionalisasi, penggunaan yang rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran dalam suatu struktur dan budaya organisasi. Untuk menilai pemanfaatan harus ada implementasi. Bidang implementasi dan institusionalisasi didasarkan pada penelitian. Tujuan implementasi adalah menjamin penggunaan yang benar oleh individu dalam organisasi. Jadi implementasi dan institusionalisasi tergantung pada individu maupun organisasi. Kemudian selanjutnya kebijakan dan regulasi. Yang keempat, aturan atau tindakan yang mempengaruhi difusi dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kebijakan dan peraturan pemerintah mempengaruhi pemanfaatan teknologi. Kebijakan dan regulasi biasanya dihambat oleh permasalahan etika dan ekonomi. Kemudian kawasan yang keempat adalah kawasan pengelolaan. Konsep pengelolaan merupakan bagian internal dalam bidang teknologi pembelajaran dan dari peran kebanyakan para teknologi pembelajaran. Ada 4 kategori dalam kawasan pengelolaan. Yang pertama pengelolaan proyek, yang kedua pengelolaan sumber, selanjutnya pengelolaan sistem penyampaian, dan yang keempat pengelolaan informasi. Pengelolaan proyek meliputi perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek desain dan pembangunan.
Yang kedua, pengelolaan sumber mencakup perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Pengertian sumber dapat mencakup personil, keuangan, bahan baku, waktu, fasilitas, dan sumber pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sistem penyampaian merupakan perencanaan, pemantauan, pengendalian, cara pendistribusian bahan pembelajaran diorganisasikan. Hal tersebut merupakan suatu gabungan medium dan cara penggunaan yang dipakai dalam menyajikan informasi pembelajaran kepada pelajar. Kemudian yang keempat, pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara menyimpan, pengiriman atau pemindahan atau pemrosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Pengelolaan informasi penting untuk memberikan akses dan keakraban revolusi kurikulum dan aplikasi desain pembelajaran. Pengelolaan sistem penyimpanan informasi untuk tujuan pembelajaran tetap akan merupakan komponen penting dari bidang teknologi pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kawasan evaluasi. Kawasan evaluasi adalah proses penentuan berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran. Kawasan penilaian mencakup 4 subkawasan. Yang pertama, analisis masalah. Yang kedua, pengukuran acuan patokan. Yang ketiga, penilaian formatif. Dan yang keempat, penilaian sumatif. Mungkin itu yang bisa disampaikan mengenai landasan teknologi pendidikan dan kawasan teknologi pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa menghubungi Facebook, Instagram, YouTube, ataupun WA dan email saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.